Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin bi hikmatika wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Selong, Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik SMP Negeri 3 Selong yang kami hormati, teman-teman atau saudara-saudara kami dari tenaga kependidikan, ya, pegawai SMP Negeri 3 Selong, rahimahumullah. Pertama dan utama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayahnya sehingga pada hari ini tanggal 30 Desember kita berada di penghujung tahun 2021. Kita bisa meluangkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk ke depan memperjuangkan anak-anak kita, terutama sekali siswa dan siswi kita di SMP Negeri 3 Selong. Kemudian yang kedua, kita juga tak lupa membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu peserta rapat rahimakumullah, agenda rapat dinas pada hari ini Kamis tanggal 30 Desember 2021. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pengantar rapat yang langsung akan dipimpin atau dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga nanti rapat inti terkait dengan 3 permasalahan yang nantinya kita akan sama-sama bahas. Kemudian yang terakhir penutup doa. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membuka acara rapat ini dengan sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya pengantar rapat oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membukakan jalan kepada kita semua, sehingga mudah-mudahan kita selalu tetap dalam jalan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sebelum acara inti pembagian tugas, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah yang pertama kepegawaian, yang kedua masalah pembelajaran. Untuk masalah kepegawaian bapak-bapak dan ibu sekalian, insya Allah hari Senin kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali. Namun sampai hari ini belum ada kepastian tentang pembelajaran tatap muka penuh. Masih menunggu. Akan tetapi untuk sekolah dasar sudah ada petunjuk dikeluarkan tentang bagaimana
pelaksanaan pembelajaran pada saat pembelajaran tatap muka. Edarannya keluar kemarin, di mana di situ tertuang, dan saya pikir ini juga masih relevan dengan kita, bahwa di dalam pembelajaran itu kita diharapkan untuk lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya kasuistis, sehingga anak-anak terbiasa untuk memecahkan permasalahan. Sebagai contoh, mohon maaf untuk bapak-bapak dan ibu guru matematika, anak-anak lebih didorong atau untuk memahami sesuatu melalui cerita. Zaman-zaman dulu kan kita seperti itu, ada soal bercerita dulu ya. Nah itu yang ingin dibangkitkan kembali, sehingga dengan demikian anak-anak bisa lebih berlogika. Jadi demikian pula untuk pelajaran-pelajaran yang lain, pelajaran-pelajaran ilmu sosial bisa nanti bapak-bapak dan ibu sekalian, nah disinilah memberikan kasus yang nantinya akan menyentuh kepada aplikasi lapangan dan teori masuk gitu. Dan kita diharapkan juga anak-anak nanti diharapkan responnya itu adalah tanggapan dari mereka. Kemudian nanti guru di sini fungsinya adalah mungkin nanti sebagai penengah dan seterusnya. Ini di dalam masalah pembelajaran. Kemudian bapak-bapak dan ibu sekalian, dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 masalah disiplin pegawai, ini kami ingatkan kepada kita semua bahwa kalau kemarin itu 46 hari kerja baru diberhentikan, sekarang itu 26 hari kerja akumulasi tanpa keterangan Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan 26 hari berturut-turut seperti yang dulu. Sekarang 26 hari akumulasi. Jadi sekiranya pada tanggal 31 Desember dia terakumulasi menjadi 26, maka wajib hukumnya diusulkan untuk pemberhentian. Silakan nanti dibaca lebih lanjut Bapak-bapak dan Ibu sekalian dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Terkait dengan masalah ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jadi pimpinan, baik itu pimpinan sekolah maupun pimpinan instansi yang membiarkan atau diketahui membiarkan, maka dia yang juga terkena pada hukuman. Jadi nanti ada, silakan sekali lagi kita pelajari, ada tahapan-tahapan di dalam memberikan peringatan terhadap pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran administrasi, pelanggaran tata tertib, pelanggaran susila yang dilakukan oleh guru ataupun pegawai lainnya. Itu jika pimpinan, di situ dikatakan pimpinan tidak melaksanakan tindakan dan itu diketahui oleh pembina kepegawaian, maka yang kena adalah dua-duanya dengan hukuman yang sama. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, sekiranya nanti, karena kemungkinan Januari ini sudah mulai dijalankan dia hal-hal seperti itu, kami memanggil bapak ibu dan sekalian atau kami melakukan tindakan itu semata-mata karena kami juga khawatir kami ditindak. Jangan sampai seperti itu. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, kita berharap kerjasama kita. Untuk itu bapak-bapak dan ibu sekalian, aturan-aturan yang ada di persekolahan
baik terkait dengan masalah pembelajaran dan seterusnya, silakan bisa kita taati. Kemudian ada sejenis perda, tapi ini bukan perda, ada di lembaran daerah tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran. Tapi di situ secara umum menekankan bahwa salah satu tupoksi guru adalah melaksanakan pembelajaran dengan profesional. Dan sebagian besar di antara kita sudah memiliki gelar sebagai guru profesional. Ya, bahkan diberikan tunjangan khusus terkait dengan keprofesionalan kita. Pertanyaan kita, apa sih makna daripada profesional itu sendiri? Dia bergerak, berbuat sesuai profesinya. Kalau kita guru sudah jelas ada tupoksinya, ya. Mulai dari secara administrasi itu mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian di samping itu ada tupoksi guru yaitu sebagai pendidik. Di mana tupoksi guru sebagai pendidik ini terimplikasi dia di dalam pelaksanaan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai. Jadi kalau kita selaku pegawai ini penilaiannya itu 24 jam sehari. Jika bapak-bapak mohon maaf, mudah-mudahan tidak dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan pelanggaran di luar karena sudah menempel di kita sebagai aparatur negara, maka dia tetap dihukum nanti sebagai aparatur negara. Selanjutnya seperti yang saya katakan di awal, tupoksi kita, saya mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya, tupoksi saya masih sedang saya kerjakan sampai saya bawa komputer pulang Bapak Ibu. Belum selesai penilaian Bapak Ibu. Belum selesai karena ada PP baru tentang pelaksanaan penilaian aparatur negara. Itu yang masih sampai hari ini saya bolak-balik. Kita ada contoh, baru contoh satu saja sudah kita mumetnya minta ampun. Berarti nanti satu orang itu penilaiannya sampai 20 sekian lembar. Sama teman Indonesia sih kan, luar biasa memang Indonesia ini. Dan untuk penilaian yang sekarang Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita tidak bisa melakukan penilaian seperti penilaian yang sebelumnya. Kalau kemarin perasaanku Tuhan rajinnya, ya karena dia masih panjang ya 85 lah, karena masih ada 15 tahun bisa dia akan mencapai angka 90 bisa. Tapi sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada bukti-bukti yang menunjuk kepada nilai. Jadi tidak sembarangan kita Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Dan ketika seperti perencanaan misalnya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, perencanaan Bapak-bapak dan Ibu sekalian hanya mencapai 25%, maka 25% itulah yang dinilai. Dan sekarang link dia Bapak-bapak dan Ibu sekalian, penilaian Bapak-bapak dan Ibu sekalian dengan penilaian angka kredit. Jadi tatkala nanti ada penilaian angka kredit dan jaka sembung dia dengan penilaian kinerja, maka tim penilai angka kredit itu tidak bisa melakukan penilaian. Jadi yang dinilai adalah apa yang tertera di dalam itu sebabnya
penyusunan SKP ini dilaksanakan pada awal tahun berikutnya. Jadi siapa tahu sampai dengan tanggal 31 Desember ada kegiatan yang dilaksanakan oleh guru, yang diinput oleh guru. Nah di situ Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tolong ini menjadi bahan pertimbangan kita, terutama bagi teman-teman yang berencana untuk naik pangkat dan seterusnya, supaya tercover lah dia nanti di situ di dalam SKP-nya. Ini masalah ini. Sekali lagi masalah perencanaan, sekali lagi kan di perencanaan kita ada indikator-indikatornya. Kalau misalnya bapak-bapak dan ibu sekalian di dalam perencanaan itu harus menyusun ini, jika ini tidak ini, nanti kita akan buat formulasinya. Nah untuk itu yang berkenaan dengan masalah perencanaan bapak-bapak dan ibu sekalian, insya Allah bulan Januari besok tanggal 3 kita sudah ada di sekolah. Dan mohon bapak-bapak ibu sekalian membuat perencanaan sesuai dengan tugas yang diberikan nantinya. Sedapat mungkin perencanaannya bisa lebih baik. Kemudian dalam hal pelaksanaan bapak-bapak dan ibu sekalian, nanti ada banyak mekanisme seorang pimpinan dapat melakukan penilaian terhadap pekerjaan seseorang. Mekanisme pertama lihat langsung. Mekanisme kedua, kita punya anak, kita punya orang tua yang nantinya bisa menjadi sumber. Anak tahu apa sih? Nanti kan anak cerita. Bahasa Inggris pelajarannya dipilih. Pak Guru. Orang lain ini, Pak Guru. Terus apa materinya? Oh ini. Apa kamu disuruh? Oh ini Pak Guru suruh kamu jangan tugas. Tugas suruh itu. Guru nih. Orang sulit dalam untuk bermain HP. Ada satunya lagi, mana guru nih? Kayak nembang petugas atau subur. Dia dari Kelayu yang cerita, karena sebagian besar siswa SMP 3 Selong ini adalah anak Kelayu. Bu guru ini bu guru. Bu guru itu ya? Oh ya. Jadi dari orang tua. Menurut bapak, ibu, ngumbe, guru si ini. Karena ini dari Kelayu sekali lagi. Ini girang dia ketemu. Meranikan nih. Oh, sehingga no, anak keso. Jadi dari situ juga ada penilaian-penilaian yang bisa kita cari bapak-bapak dan ibu sekalian. Di samping ada bukti fisik. Jadi mari bapak-bapak dan ibu sekalian kita melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita dengan baik. Sebagai alat untuk mengecek hasil pembelajaran kan memang ada penilaian. Dalam penilaian ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi di dalam penilaian. Anak ditanya, kami mau penuh. Lalu guru dia ngajari kita. Kok bisa? Dia ngajari kita coba kita catatan sampai nyatat. Menurut itu si bagus, si catatan juga dilihat. Kok bisa ya kita membuat soal yang tidak diajarkan? Ini untuk kita semua. Jadi seperti itu modelnya bapak-bapak dan ibu sekalian. Nilailah apa yang sudah kita berikan, dan pastikan apa yang kita berikan sudah sampai kepada anak-anak. Untuk mengecek sampai tidaknya ada penilaian itu tadi. Setelah kita melakukan penilaian, oh ternyata saya gagal di sini.
Saya gagal pada sub tema ini, saya gagal pada KD ini, saya gagal pada sub KD ini. Dari mana kita tahu? Dari hasil anak-anak. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu sekalian, canggih zaman gane. Kan daripada repot-repot tulisan sakit matente koreksi bapak ibu sekalian. Ada yang kita tinggal dikasih tahu, ini loh hasilnya Pak, ini loh analisisnya Pak, anak kita lemahnya di sini, ini dia ini Pak. Kenapa itu tidak kita pakai? Kalaupun manual, saya kan sudah pernah share dulu, sudah pernah saya bagi bagaimana menyusun analisis penilaian. Jika itu kita tidak lanjuti bapak-bapak dan ibu sekalian, niscaya kelemahan anak, misalnya lemah pada satu KD tertentu, itu akan kita perdalam dia. Di situlah yang namanya remedi. Jangan tiba-tiba remedi ke 4 nilai me, kalau nilai me, gawe tugas ini ngumpul aja mau. Jangan sampai seperti itu. Berikan dia pembelajaran anak-anak. Setelah dia diberikan pembelajaran, boleh dia diberikan tugas. Boleh dites lagi. Uji lagi, karena di SMP 3 Selong ini kesepakatan kita bahwa remedi itu dilaksanakan 2 kali, maksimal 2 kali. Jika sudah tuntas dia pada remedi 1 ya cukup. Kalau belum tuntas dia pada remedi 1 ya remedi 2. Remedi 2 pun apa? Langkahnya sama, analisis hasil remedi 1. Nah kalau sudah sampai remedi 2 tidak juga tuntas, mungkin ada permasalahan-permasalahan, tolong di-store Bu Haja, Pak Jali, ini anak kok sulit ya. Nanti oleh BK itu akan ditanya dia. Ketemulah permasalahannya. Kalau ketemu permasalahannya didasarkan oleh mungkin ada permasalahan-permasalahan yang sifatnya di pribadinya dia ataupun sifatnya di keluarga, nanti BK akan melakukan pendekatan-pendekatan. Dan itulah yang sering dilakukan di sini. Cuma tidak semua kita geger girang menyampaikan permasalahan-permasalahan siswa kepada guru BK. Jangan sampai misalnya nih anak tidak tuntas gitu sama guru BK, jangan tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Harus ada komunikasi. Paling tidak bapak-bapak dan ibu sekalian melihat di dalam kelas misalnya, karena timbul ruang tanah ini setiap pelajaran saya. Saya pernah dulu kebetulan saya menjadi wakil kepala sekolah urusan kesiswaan dulunya. Saya sangat dekat sekali dengan BK. Tidur duduk anakmu di dalam kelas. Kenapa kamu kenapa itu Pak Guru? Kan tidak selesai dia, tidak bisa kita selesaikan kan? Kita lempar, kita aja. Ibu aja apa aja di sana. Bu aja. Anak ini begini. Oh, kita ya dipanggil. Kebetulan sama dengan saya dulu di situ. Peta po, peti doa. Bu Guru datang jam 12 doang itu tinggal. Kan tinggal datang jam 12. Penolong ketua pedagang. Nah, di sini harus ada solusi. Kumbe nang kok petulung ibu Pak bapak bapak ya. Jarak dari putar. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, mari sedikit kita peka. Insya Allah apa yang kita lakukan ini adalah merupakan amal baik kita.
Dan salah satunya adalah yang nanti tidak putus-putus dia bapak-bapak dan ibu sekalian. Apabila kita memang benar-benar melaksanakan itu, al ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan, tidak akan putus itu bapak-bapak dan ibu sekalian. Mari kita memberikan kemanfaatan kepada anak-anak kita mana-mana. Jika itu diingat terus bapak-bapak dan ibu sekalian, dan itu akan menjadi bekal hidupnya, menjadi pedoman hidupnya selama dia melakukan itu. Insya Allah mau itu bagian bapak-bapak dan ibu. Makanya luar biasa guru ini sesungguhnya. Ladang amal yang sangat luar biasa. Kemudian bapak dan ibu sekalian, ada penilaian dan tidak lanjut itu sudah remedi pengayaan itu. Pengayaan itu seperti apa? Batasannya untuk remedi itu nilai yang diberikan adalah batasan KKM di Nekanggul Liwat. Sedangkan pengayaan bagaimana? Sudah 85 nilainya. Oh, sini nak. Kita berikan ini, ada kalian kerjakan ini, atau kayak kalian ini untuk kalian bisa menjadi, kita nilai kembali. Boleh dia naik lagi nilai anak itu, tapi cuma kita jarang pengayaannya, lebih banyak kepada perbaikan saja. Nah, itu terkait dengan masalah pembelajaran bapak-bapak dan ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah masalah, sekali lagi untuk penilaian kinerja. Mohon maaf jika nanti saya akan meminta Bapak Ibu menanya kembali, terutama bagi yang sudah memasukkan diklat ataupun yang sudah memasukkan karya tulis. Diklatnya kapan? Karya tulisnya kapan? Untuk apa bapak-bapak dan ibu sekalian? Karena sekarang bagi dua dia, untuk Januari sampai Juni, 30 Juni itu pakai versi lama. 1 Juni sampai dengan 31 Desember pakai versi baru. Jadi supaya keruan di mana dia dimasukkan pekerjaan bapak-bapak dan ibu sekalian. Dan jangan supaya saya jangan salah juga, misalnya pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 udah pasti ini adalah dilaksanakannya pada seputaran Juli sampai dengan Desember. Nah, kalau itu mungkin bisa saya analisa dari judulnya. Akan tetapi mengikuti diklat ini yang diselenggarakan oleh ini sudah bagus, sudah ada. Karena persyaratannya 30 jam pelajaran sampai katanya di situ. Jadi yang kurang dari 30 mungkin tidak ini ya, tidak bisa masuk dia di situ. Ini masalah SKP. Kemudian ada kemarin diingatkan oleh Pak Kepala Dinas untuk kita melakukan aktivasi pada akun belajar. Silakan di ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Saya juga sudah lupa karena saya lebih banyak menggunakan di buka SIM PKB itu pakai akun yang ada. Tinggal enter saja. Makanya saya tidak mau hapus, saya suka lupa. Kemudian masalah masuk sekolah ini bapak-bapak dan ibu sekalian, ternyata yang merupakan indikator pemerintah melakukan tidak boleh tidaknya sekolah itu melaksanakan tatap muka penuh adalah gurunya. Kemudian masyarakat sekitarnya. Kalau guru kita baru, guru dan staf tenaga kependidikan baru 8 bulan, 7 bulan itu. Pokoknya sudah saya share kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Sementara Kecamatan Solong, bapak-bapak dan ibu sekalian, di data yang kita peroleh
bahwa total lansia ini nih jelas kita tidak bisa masuk pada level A1. Jumlah lansia yang sudah vaksin itu sebanyak 40, yang vaksin dosis 1 43,20%. Sedangkan lansia dosis 2 itu 34,95. Ini kelihatannya yang membuat dinas kita mungkin banyak pertimbangan untuk melakukan pembukaan sekolah tatap muka penuh. Akan tetapi terkait dengan masalah tatap muka penuh ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya tidak mau mengambil resiko dalam artian tiba-tiba ada penetapan besok. Setelah saya melakukan ini pada saat kemarin saya jadi teringat ada tatap muka. Kalau ada tatap muka penuh berarti bahwa anak-anak harus siap tempat duduknya. Nah, saya meminta tolong sama Pak Hakim dan Pak Ikin untuk mendata semua kelas. Kita dapatkan data tentang kebutuhan kursi ataupun meja di masing-masing kelas. Nah, di situ Bapak-bapak harus segera kita melakukan tindakan. Sekiranya besok pada tanggal 3 itu kita diharuskan tatap muka. Untuk itu, untuk hari ini mungkin teman-teman dari TU Pak Ahyar dengan Pak Dian, mungkin kita minta tolong untuk memasukkan meja kursi yang di bawah. Kalau kita suruh anak-anak nanti lebih banyak yang rusak. Biar sudah mereka yang kerjakan. Kemudian sisanya, saya mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya sudah minta tolong ke Pak Nas. Kebetulan kita puas dengan kursi meja yang ada di ruang sebelah sana. Kita tanya, oh ya sekarang saya hubungkan. Dan sementara Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sementara pesanan kita jadi, kami tentang ini Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk pihak yang sudah memberikan undangan. Karena per Desember itu 31 Desember biasanya sudah sepi, sudah tidak ada apa-apa, itu sudah tidak ada apa-apa. Sedangkan kita harus mengadakan apa-apa. Oke, kita berani, kita ngutang saja. Dan sekali lagi saya terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan undangan. Semoga rezekinya lancar dan melimpah. Kita pesan satuan saja, Pak Andi, Pak Amin. Kita pesan satu ruang saja yang isinya 16 set. Ini masih sedang dikerjakan dan tidak bisa selesai pada begitu kita masuk. Untuk itu untuk sementara. Nanti untuk kelas 9E sementara pinjam tempat dulu di lab 9E. Yang ngajar 9E di lab IPA. Karena dia jumlah siswanya itu 34. Yang sebenarnya tidak boleh ya, harus 32. Tapi karena di administrasi dan di titik-titik di mana-mana ya boleh jadinya. Jadi kita titip mereka di sana dulu sementara. Jadi nanti untuk yang kelas 9E yang di atas itu berarti kosong dia meja kursinya karena dia didistribusikan ke kelas-kelas yang lain. Kemudian didistribusikan juga yang di bawah yang masih ini. Dan sambil nanti kita menunggu untuk diservis, sudah kita hitung semua Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Sudah kita hitung semua. Saya minta tolong Pak Hakim kemarin dengan Pak Ikin, ini loh dia Pak yang rusak, ini dia yang baik. Sampai kemarin untuk saya belum begitu yakin. Maaf Pak Hakim, bukan maksudnya tidak percaya, enggak. Supaya bendanya jelas.
Pak Diat minta tolong yang bangku kursi yang benar-benar bisa dipakai disisihkan di satu tempat, yang tidak dipakai disisihkan, minta tolong dihitung. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk maklum, untuk anak 9E nanti menempati lab paling tidak ya 1 atau 2 pekan lah. Ya teman-teman yang agak malas naik kan lebih enak, bisa jalan-jalan dan bisa ini juga cepat ke kamar mandi, ya. Biasanya ini yang sering bocor ini ya. Ya. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, atau itu dulu. Jika nanti ada hal-hal yang mengemuka setelah saya berbicara, kita akan bicarakan kembali. Demikian dulu untuk dari saya. Selanjutnya masalah pembagian tugas saya serahkan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Pesiswa, dipersilakan. Kurikulum. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah lebih 20 menitan memberikan pengantar yang insya Allah semua kita punya manfaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke acara yang ketiga, itu rapat inti. Di sini sekali lagi sebelum kami membuka informasi rapat inti ini, jadi kita akan bicarakan 3